Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Mubarok, NIM 12060220001. Perkenalkan, di sini saya hendak melakukan ujian akhir semester matrikulasi bahasa Arab. Dosen mengampu Bapak Dr. Agus Ahmad Suhaidi LCMA. Langsung saja, saya di sini ke bagian Mihar Salis bagian yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna tahoyaroil hali ibana taulatil Utsmaniyah haitsu tabanat al-madhaba hanafiyata liyakuna madhaban li taulati wa ngakasa hada aiton alal qada'i bal ja'alu lil qada'i mudanatin khosatan madhutatan minal madhabi kama sa'nu fi majalatil ahkami al-adliyati kanat marjingal qadati fil alamil islamiyah hatta ilha'il hilafati islamiyati wan hiyaril daulatil Utsmaniyah wa akasal alami wa imarati wal mulfitu linatori fil asna'i hadhil qiraati at-tarihiyati al-muhtasirati annal ahwala sahsiyata minal islami ila duwalin wa imaratin haitsu madhmunuha lam tahruj halal ihkamil qadaiyati ala wajhil ihtisasi illa fi bidayati qarnil irsina wa ibana ihtilali ingilisi wal farosni al biladi arabiyati wal islamiyati wa kama asrona sabiqon anal ahwali sahsiyati min haisul ihtilahu lam takun asilatan fil qada'i syar'i wa inna mahbasat min qanuni wal wad'i wa urabi wa insisaroha ngalal sahati al-qadaiyati min jihatil ihtisasi wa khususon fil haraki jaro fil nisfi uwali minal qurni ngisrina wa tahidatin fi salasiniyati qurni al-makniyi wasulon ila qanuni ahwalisasiyati, yang artinya namun keadaan berubah pada masa Daulah Utsmaniyah yang mengadopsi mazhab Hanafi sebagai mazhab negara, dan hal ini juga tercermin dalam peradilan. Bahkan mereka membuat pembukuan khusus untuk peradilan yang diambil dari mazhab tersebut, sebagaimana yang ada pada majalah hukum pengadilan yang menjadi rujukan para qadha atau hakim di dunia Islam hingga penghapusan kekhalifahan Islam dan runtuhnya Daulah Utsmaniyah serta pembagian dunia Islam sebagai negara bagian dan emirat. Selanjutnya, selama pembacaan sejarah singkat ini, hukum perdata keluarga Islam dalam hal isinya tidak menyimpang dari putusan secara khusus, kecuali pada awal abad ke-20 selama pendudukan Inggris dan Prancis di negara-negara Arab dan Islam. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa hukum perdata keluarga Islam dalam terminologi tidak otentik dalam peradilan syariah, melainkan dipinjam dari hukum positif Eropa dan penyebaran di medan peradilan secara khusus lebih Irak yang terjadi pada pengaruh pertama pada abad ke-20, tepatnya pada abad ke-30-an yang dikehendaki menuju Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1959 Masehi. Selanjutnya yaitu mengenai i'rab dari bacaan ini. I'rabnya yaitu lakinna. Di sini merupakan kalimah huruf, yang mana karena lakinna merupakan salah satu huruf ina atau serumpun dengan ina,
yang artinya namun. Tahoyaro di sini merupakan fi'il mudhari yang mana di sini kata kerja yang sedang terjadi yang diartikan sebagai berubah. Al-halu merupakan termasuk isim masdar yang mana diartikan sebagai isim yang menunjukkan sesuatu yang kosong tanpa adanya keterangan waktu. Kemudian Audaulati merupakan isim alam di mana di sini merupakan suatu isim yang menjelaskan terhadap nama seperti nama negara, nama hewan, ataupun nama-nama yang abstrak sifatnya. Al-Usmaniyah di sini merupakan isim masdar yang mana sesuatu isim yang menunjukkan tanpa adanya keterangan waktu. Jadi arti dari perkalimatnya yaitu namun berubah keadaan pada masa Daulah Utsmaniyah. Selanjutnya yaitu haitsu tabanat al-madhhabi al-Hanafiyah liyakunu madhaban lidaulati. Haitsu di sini merupakan kalimah huruf yang diartikan sebagai yang. Kemudian tabanat merupakan fi'il mudhari yang diartikan sebagai kata kerja yang sedang terjadi. Yang artinya dari tabanat di sini yaitu mengadopsi. Al-madhhabi merupakan isim masdar yang mana suatu isim yang menjelaskan suatu keterangan tanpa adanya batasan sebuah waktu. Kemudian al-Hanafiyah di sini merupakan isim alam yang mana diartikan sebagai suatu isim yang menunjukkan nama, benda ataupun negara. Kemudian liyakunu merupakan sebuah kalimat huruf yang mana di sini menunjukkan sebuah arti sebagai. Al-madhaban di sini merupakan kalimat isim. Kemudian lil-daulati merupakan sebuah isim yang dapat diartikan perkalimatnya yaitu yang mengadopsi madhab Hanafi sebagai madhab negara. Kemudian walaka sahada aidon alal qodoi yang diartikan sebagai hal ini tercermin dalam peradilan. Al-akasa di sini merupakan kalimat huruf yang diartikan perkataannya yaitu hal ini. Hada sebuah huruf, aidon juga huruf yang diartikan sebagai tercermin. Alal qodoi di sini merupakan katakanlah di sini merupakan kata jar. Kemudian al-qodoi di sini merupakan majrur yaitu mengikuti kata jar dari kata ala. Jadi arti perkataannya yaitu dan hal ini tercermin dalam peradilan yaitu bal ja'alu lil qodoi mudah natin khosotan mahmudatan minal madhabi. Bal di sini merupakan kalimat huruf yang diartikan sebagai bahkan. Kemudian lil qodoi merupakan isim masdar yaitu isim yang menjelaskan suatu kejadian kosong tanpa adanya keterangan waktu. Kemudian lil qodoi yang mana di sini merupakan isim masdar yang menjelaskan keterangan kosong tanpa adanya keterangan waktu. Mudawaniyatin yang merupakan kalimat masdar. Kemudian khosotan termasuk masdar. Al-mahmudatan termasuk isim maf'ul. Kemudian minal madhabi di sini kata min merupakan kalimat jar dan madhabi yaitu majrur mengikuti kata dari min. Arti per kalimatnya yaitu bahkan
mereka membuat peradilan, membuat pembukuan peradilan khusus, peradilan dari mazhab. Kama huwa sa'nu fi majalatul ahkamil adliyati kanat marji'atal hudati fil alamil islamiyah hatta il khilafatil islamiyah wal hiyaril daulatil usmaniyah wal kisamil alamil wa imro'ati, yang mana diartikan sebagai kama, sebagaimana yang ada, wa yaitu ada, asaknu merupakan ikrob rofa, yang mana akhirnya berupa tanda baca doma. Fil majalati di sini merupakan jar majrur, fi merupakan kalimat jar yang diartikan pada, kemudian majalati majrur atau mengikuti kata depannya yang diartikan sebagai majalah. Al-ahkami merupakan sifat, yaitu yang mensifati kalimat yang sebelumnya yang diartikan sebagai hukum. Al-adliyati merupakan kalimat isim, yaitu kata benda, yaitu sebuah pengadilan. Allati diartikan sebagai yang, kanat merupakan kalimat huruf yang diartikan sebagai menjadi. Marji'ah merupakan isim maf'ul yang diartikan sebagai rujukan. Al-qudoti para hakim merupakan kalimat isim. Fil alamil islamiyah, fi di sini merupakan huruf jar, dan al-alami merupakan majrur atau mengikuti dari kata fi di sini diartikan di dunia. Al-islamiyah di sini merupakan sifat, yaitu mensifati kalimat yang sebelumnya yang artinya yaitu Islam. Arti perkalimatnya yaitu kama, sebagaimana yang ada pada majalah hukum pengadilan yang menjadi rujukan para hakim di dunia Islam. Kemudian hatta il khilafati islamiyah wan hiyari daulatil usmaniyati wal kisami al alamil imro'ati. Hatta di sini merupakan kalimat huruf yang diartikan hingga. Kemudian ihoi merupakan masdar yang diartikan penghapusan. Al ilafati di sini merupakan suatu kalimat isim, yaitu kalimat kata benda. Al-islamiyah merupakan kalimat isim yang diartikan sebagai Islam. Wa inhari yaitu mudhof atau gabungan dari beberapa kata. Audaulati mudhof ilaih yaitu gabungan dari beberapa kata yang sebelumnya. Al-usmaniyah di sini merupakan isim sifat, yaitu kata benda yang mensifati. Wal kisami yaitu mudhof, al-alami mudhof ilaih. Jadi arti dari perkataannya yaitu hingga, al-ihoi penghapusan kekhalifahan Islam, wan hiyari dan runtuhan daulah Utsmaniyah, negara Utsmaniyah, wal kisami serta pembagian dunia Islam. Wal mulfitu, wawunya di sini merupakan wawu ngatof. Mulfitu merupakan kalimat isim yang diartikan sebagai selama. Innadori termasuk isim masdar, yaitu kata benda yang tanpa adanya keterangan waktu. Fi asna'i di sini fi merupakan jar, sedangkan asna'i yaitu majrur mengikuti kata fi. Fi asna'i diartikan di tengah-tengah. Hadhil qiraati, al qiraati di sini merupakan isim yang artinya pembacaan. At
al-tarihiyati. Al-tarihiyati di sini merupakan sifat, yaitu mensifati kata yang sebelumnya, diartikan sebagai sejarah. Wal muhtasirati, yaitu hukum perdata, yang mana merupakan isim sifat, yaitu kata benda yang mensifati kata sebelumnya. Anal ahwali sahiyata, ana di sini merupakan nasab yang diartikan sebagai sesungguhnya. Al ahwalu sahiyah, yaitu mudhof ilaih yang diartikan sebagai ahwal sahiyah. Min islami, min di sini merupakan jar dan islami merupakan majrur. Min islami diartikan yaitu dalam di Islam. Ila dualin, ila di sini merupakan jar, kemudian dualin merupakan majrur yang diartikan sebagai dari putusan. Wa imarotin, yaitu wanya di sini merupakan wawu athof dan imarotin merupakan jar. Jarnya di sini karena wawu. Haitsu madamunuha, haitsu di sini merupakan huruf dan isim, dan matmunuha di sini merupakan isim maf'ul. Lam tahruj, lam di sini merupakan nasab yang diartikan tidak keluar. An ihkami, yaitu kan di sini merupakan jar, ihkami merupakan majrur mengikuti kata dari an. An ihkami diartikan sebagai dari hukum. Al-qadiyati, yaitu al-qadiyati merupakan kata isim, yaitu kata benda yang diartikan sebagai pengadilan. Kemudian alal wajhi, ala di sini merupakan jar, wajhi merupakan majrur dari kata ngala yang diartikan yaitu atas jalan. Al-ikhtisasi, yaitu sebagai sifat, yaitu mensifati kata yang sebelumnya yang diartikan sebagai khusus. Kemudian jadi arti dari kata perkalimannya yaitu selama di tengah pembacaan sejarah hukum perdata, sesungguhnya hukum keluarga Islam dari Islam dan dari putusan tidak keluar dari hukum pengadilan jalan khusus, atau diartikan sebagai jalan yang mengkhususan membahas mengenai pengadilan. Ila fi bidayati, ila di sini merupakan jar, fi bidayati juga, fi merupakan jar juga, bidayati majrur yaitu mengikuti kata fi. Ila di sini diartikan sebagai kecuali. Kemudian fi dalam bidayati yaitu merupakan permulaan. Al-qarni yaitu abad atau waktu. Al-qarni di sini merupakan isim alam, yaitu suatu kata benda yang mempunyai nama benda atau tempat, hewan dan manusia. Kemudian nisrina 20 yaitu merupakan isim. Ibana di sini merupakan isim yang diartikan sebagai masa ihtilali wal ingkilisi. Ingkilisi di sini merupakan isim alam karena suatu kata benda yang menunjukkan suatu negara. Wal faronsi juga isim alam yaitu kata benda yang menunjukkan suatu negara. Lil biladi yaitu jar. Al arabiyati isim di sini merupakan isim alam yaitu menunjukkan suatu benda atau kata negara. Wal islamiyah yaitu isim yang diartikan sebagai negara-negara Islam. Jadi arti perkalimatnya yaitu kecuali dalam permulaan waktu abad 20 masa
Inggris, Prancis, negara Arab, dan negara Islam. Wakama asarna, wakama di sini merupakan jazm, yang mana artinya yaitu berupa nasab. Asorna di sini yaitu i'rab. Sabikon di sini merupakan nasab, yang artinya yaitu fathah tain, harokat akhirnya yaitu fathah tain, yang arti katanya yaitu dijelaskan sebelumnya. Ana ahwal sasiyah di sini ana merupakan kalimat isim. Al ahwal sasiyah, ahwal sasiyah di sini mudhaf ilaih yang diartikan sebagai ahwal sasiyah. Min haisu, min di sini merupakan jar, haisu merupakan mabni. Al istilahu di sini merupakan mudhoreh yaitu iqra profa. Kemudian lam takun di sini merupakan fi'il mudhoreh yang artinya yaitu tidak ada asilatan nasab atau jazm. Asalnya itu ada fil qodoi as-saniyah, jar. Fi di sini merupakan jar yang artinya di, dan al-qodoi merupakan majrur. As-sani yaitu merupakan sifat, yaitu mensifati kata yang sebelumnya yang diartikan sebagai pengadilan agama. Arti per kalimatnya yaitu seperti yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa hukum perdata keluarga Islam dalam terminologi tidak otentik dalam peradilan Islam. Wa innama tabasat min qanuni al-watahi urobi wa wang tisaroha alal sahatil qadaiyati min jihatil ikhtisosi. Wa innama di sini merupakan kalimat isim. Iktabasat merupakan isim. Minal qanuni, min di sini merupakan jar, al qanuni majrur yaitu mengikuti dari kata min. Al watahi merupakan mudhaf, al urabi merupakan mudhaf ilaih. Arti perkalimatnya yaitu melainkan dipinjam dari hukum positif. Wal intasaroha ala sahatil qadaiyati min jihatil ikhtisasi wa khususon fil miraqi daro finisfil ahwali minal qarnil isrina wa tahdiyatin salasiniyati al qarnil ma'ni usulan ilal qanuni al ahwalisasiyah Ramah 1959, yang artinya yaitu dan penyebarannya di medan peradilan secara khusus lebih di Irak yang terjadi pada paruh pertama pada abad ke-20, tepatnya pada abad ke-30, yang dikehendaki untuk menuju Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1959 Masehi. Mungkin begitu saja mengenai penjelasan mihwar salis bagian terakhir dari saya. Mohon maaf, saya masih tahap belajar, jadi kurang luwes ataupun banyak kesalahan. Saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.